Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Dono. Kami dari kelompok 2, terdiri dari saya, Said Mutahar, kemudian ada Pak Ucok Pardamyan Napit dulu. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba mempresentasikan terkait classical approach. Baik, eh, the classical approach, komunikasi bisnis, yaitu saya dan Pak Ucok. Apa yang akan kita presentasikan hari ini? Yang pertama adalah introduction, kemudian terkait metafora mesin, yaitu ada 4 teori. Teori manajemen klasik oleh Henry Farrell, teori birokrasi oleh Max Weber, teori manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor, dan teori kewenangan oleh Chester Bernard. Kemudian juga ada metafora mesin berikutnya. Baik, selanjutnya, pendekatan klasik muncul setelah revolusi industri yang membawa pengaruh kepada perubahan pemikiran tentang sebuah pekerjaan dilakukan. Pada era ini, masyarakat berubah dari agraris ke industri. Pada awalnya, pekerjaan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok kecil dalam keluarga, mulai bergerak ke pabrik yang berkaitan erat dengan mesin dan industri. Masa ini, organisasi digambarkan sebagai sebuah mesin. Mengapa organisasi digambarkan sebagai mesin? Metafora tersebut akan ditemukan dan dengan mengkaji pemikiran Henry Fayol melalui teori manajemen klasik. Kemudian Max Weber melalui teori birokrasi, serta Frederick Taylor melalui teori manajemen ilmiah. Metafora merupakan pandangan parsial dari sebuah organisasi untuk menyamarkan aspek penting dari organisasi tersebut. Aspek dasar yang menggambarkan organisasi pada pendekatan ini terdiri dari yang pertama adalah mesin untuk spesialisasi, kemudian mesin sebagai standarisasi, kemudian mesin itu mudah diprediksi. Oke, kita akan lebih mendetail terkait teori manajemen klasik oleh Henry Fayol. Teori manajemen klasik oleh Henry Fayol merupakan industrialis yang berasal dari Perancis. Hidup di antara tahun 1920-an dan dapat dikatakan sebagai bapak dari teori manajemen dan operasi modern. Dua hal besar dari pemikiran Fayol adalah perhatiannya kepada elemen manajemen dan prinsip-prinsip manajemen. Apa sajakah yang merupakan elemen manajemen? Itu ada 5. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian komando, kemudian koordinasi, dan yang terakhir adalah kontrol. Kemudian, setelah kita memahami elemen tadi, hal berikutnya adalah prinsip daripada manajemen itu sendiri. Nah, menurut Theo, elemen manajemen itu merupakan what-nya dari suatu organisasi, sedangkan prinsip manajemen itu membahas how agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Prinsip manajemen menurut Theo terdiri dari prinsip struktur organisasi, prinsip kekuasaan dalam organisasi, prinsip penghargaan, dan prinsip sikap organisasi. Kemudian apa saja yang menjadi prinsip struktur dari organisasi itu sendiri? Ada square chain, unity of command, unity of direction, division of labor, order, span of control. Kemudian untuk prinsip kekuasaan
dalam organisasi. Yang pertama sentralisasi, yang kedua adalah otoritas dan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah disiplin. Nah, prinsip manajemen komando itu terdiri dari elemen di mana manajer menentukan tugas untuk karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan koordinasi itu merupakan harmonisasi seluruh aktivitas yang terpisah-pisah dalam organisasi menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, kontrol adalah perbandingan antara tujuan dan aktivitas yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa organisasi tetap berjalan sesuai dengan rencana. Oke, kemudian kita akan masuk ke teori birokrasi oleh Max Weber. Dapat dibayangkan jika organisasi tanpa struktur, tanpa kestabilan, dan tanpa peraturan, maka akan muncul kekacauan di sana sini. Oleh karena itu, muncullah birokrasi. Teori birokrasi muncul dari seorang tokoh sosial Jerman, yakni Max Weber. Teori birokrasi Weber disebut juga dengan istilah teori type ideal. Menurut Weber, organisasi yang ideal adalah suatu birokrasi yang kegiatan dan tujuannya dipikirkan secara rasional dan pembagian kerjanya dinyatakan secara tegas. Dalam teorinya, Weber menyebutkan karakteristik suatu bentuk organisasi merupakan birokrasi. Nah, dari teori tersebut bisa disimpulkan ada 6 aspek dari teorinya Weber ini. Yang pertama adalah birokrasi harus dioperasikan melalui hierarki yang jelas. Kemudian yang kedua, adanya pembagian kerja yang jelas, division of labor. Kemudian yang ketiga adalah sentralisasi dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan. Kemudian yang keempat, pada dasarnya birokrasi adalah sistem yang tertutup. Dan yang kelima adalah penekanan pada pentingnya peraturan untuk fungsi organisasi. Harus ada peraturan yang rasional dan mapan bagi organisasi. Dan harus ada juga peraturan untuk mengatur seluruh ketergantungan dalam organisasi, dan seluruh peraturan tersebut harus dicurahkan dalam kodifikasi secara tertulis bagi organisasi. Kemudian kita bisa melihat ciri-ciri dari birokrasi itu sendiri. Yang pertama adalah organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan, kemudian tujuan atau rencana organisasi terbagi dalam tugas-tugas, kemudian kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut tatanan hierarkis. Sistem aturan dan regulasi umum tapi jelas. Prosedur bersifat normal dan impersonal. Sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin merupakan bagian dari organisasi. Organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. Yang kesembilan adalah pegawai dipilih berdasarkan kualifikasi teknis, bukan koneksi. Dan yang terakhir, meskipun pekerjaan didasarkan pada kecakapan teknis, tetapi kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi. Selain itu, aspek terpenting dari teori birokrasi Weber adalah perhatian yang diberikan pada fungsi otoritas. Weber melihat birokrasi sebagai bekerja melalui sistem otoritas, kekuasaan, dan disiplin. Oleh karenanya, Weber mendalilkan kewenangan berdasarkan dari 3 alasan. Yang pertama adalah traditional authority, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada keyakinan yang berlangsung lama tentang siapa yang seharusnya mengontrol.
dan berada pada posisi tertentu pada hierarki organisasi. Kemudian charismatic ability merupakan kekuasaan didasarkan pada kepribadian individu dan kemampuan untuk menarik serta berinteraksi dengan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, rational legal authority merupakan kekuatan berdasarkan penerapan aturan nasional, maaf, penerapan aturan rasional dikembangkan melalui ketergantungan pada informasi dan keahlian. Selanjutnya, fungsi dari birokrasi itu sendiri. Hal-hal yang menguntungkan dari adanya birokrasi meliputi 5. Yang pertama adalah spesialisasi, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah keteramalan dan kestabilan, yang keempat adalah rasionalitas, dan yang kelima atau yang terakhir adalah demokrasi. Tanpa bermaksud menghakimi, tipe ideal Weber ini kita akan mencoba melihat realitas yang ada bahwa pada kenyataannya, tipe ideal yang dibuat oleh Weber tidak sepenuhnya dapat dilakukan. Bahkan dalam perjalanannya banyak sekali terjadi penyelewengan yang akhirnya membuat birokrasi tidak populer. Kemudian penyelewengan terhadap pelaksanaan birokrasi. Berbagai kritik muncul pada konsep ini sehingga dianggap mengakibatkan hal-hal berikut pada organisasi. Yang pertama, rigiditas. Sikap ketaatan yang tegas pada peraturan menimbulkan ketakutan, kekolotan, atau terlalu teknis. Kemudian impersonalitas. Dalam birokrasi, orang-orang diabaikan. Bahkan sering birokrasi disebut sebagai organisasi tanpa anggota. Yang ketiga adalah pengalihan tujuan secara rasional. Setiap organisasi memiliki suatu hierarki tujuan yang terorganisir sebagai mata rantai untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi. Yang keempat adalah penggolongan. Seseorang hanya bekerja untuk satu bagian. Dapat dibayangkan berapa banyak karyawan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang ada, misalnya bagi organisasi besar seperti halnya sebuah negara. Hal ini tentu akan membawa dampak pemborosan yang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah pembentukan kemutlakan diri. Yang keenam adalah nilai pengendalian. Kekuasaan atau pengaturan yang berlebihan kadang-kadang tidak membawa arti apapun bagi pengerjaan sesuatu, bahkan kadang hal tersebut dianggap sebagai penghalang. Kemudian yang ketujuh adalah kekhawatiran. Penekanan untuk menyesuaikan diri untuk memperbaiki status biasanya menimbulkan kecemasan bagi karyawan. Selanjutnya, teori manajemen ilmiah yang dipopulerkan oleh Frederick Taylor. Teori terakhir dari periode yang dapat dikatakan murni klasik yang akan dibahas di sini adalah Taylor. Frederick Taylor menciptakan teori ini kira-kira pada awal abad ke-20-an. Yang membedakan teori dari kedua teori yang lain adalah jika Weil lebih menekankan kepada bagaimana seorang manajer melakukan pekerjaannya untuk mendukung jalannya organisasi, kemudian birokrasinya Weber lebih kepada membangun teori ideal tentang bagaimana gambaran sebuah organisasi. Sedangkan Taylor menekankan kepada level mikro dari organisasi dan fungsi organisasi. Beliau memperhatikan hubungan antara manajer dan karyawan dan kontrol terhadap pekerjaan masing-masing individu. Apa sih yang menyebabkan kemudian Frederick Taylor merumuskan teori manajemen ilmiah? Yang pertama adalah adanya pandangan dari Taylor terkait pelatihan karyawan. Untuk perbaikan kualitas pekerjaan, sistem magang dan pelatihan hanya akan bermanfaat apabila mereka akan atau karyawan yang telah berpengalaman dapat melakukan tugasnya secara efisien dan perilaku efektif pelatihan agar karyawan lebih berkualitas.
dapat menggantikan petunjuk praktis atau prosedur yang selalu formal dan dianggap sudah tidak memadai lagi. Yang kedua adalah masalah penggajian. Dalam memandang para pemilik usaha untuk membayar pekerja yang produktif dengan bayaran atau upah yang lebih tinggi, kenaikan upah ditentukan dari tambahan laba yang diakibatkan dari naiknya produksi. Pekerja diminta untuk melebihi standar prestasi sebelumnya dan mereka akan menerima upah lebih banyak. Apa saja sih komponen manajemen ilmiah? Ada tiga. There is one best way to do every job. Seperti telah disebutkan, Taylor percaya bahwa selalu ada cara terbaik dalam pengerjaan setiap pekerjaan. The proper selection of worker dan pentingnya training bagi pekerja. Taylor percaya bahwa karyawan harus secara ilmiah dipilih atau direkrut dan dilatih untuk setiap pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan antara pekerja dan manajer. Manajer bertugas untuk berpikir, merencanakan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Sebaliknya, karyawan atau lebih tepat disebut buruh melihat latar belakang dari muncul teori adalah bidang industri pabrik baja. Mereka mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik, mengerjakan seluruh pekerjaan yang telah direncanakan oleh manajer. Baik, kemudian yang terakhir adalah Chester Bennett dengan teori kewenangannya. Chester Bennett merupakan salah satu tokoh yang dapat ditempatkan di antara periode klasik atau setelahnya. Ada juga beberapa pengarang yang memasukkannya ke dalam sebuah periode atau transisi. Memang tidak banyak pengarang yang menggunakan istilah ini bagi pembagian periode. Yang terpenting adalah masalah keberadaannya. Teori ini muncul setelah birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan perlu dihindari. Teori ini memfokuskan kepada hubungan antara atasan dan bawahan. Karena muncul dengan publikasinya The Function of Executive yang mengatakan organisasi adalah sistem orang, bukan struktur yang direkayasa secara mekanis. Jika dilihat dari teorinya, tampak alasan mengapa teori ini masuk ke dalam periode klasik, tetapi terkadang digolongkan ke dalam periode transisi. Hal tersebut dikarenakan pandangan yang dikemukakan oleh Bernard adalah sebuah kritik terhadap periode klasik yang dianggapnya tidak memperhatikan perilaku individu dalam organisasi. Menurut Bernard, perilaku individu dalam organisasi akan membawa dampak pada efektivitas organisasi. Anggota organisasi menurutnya tidak selamanya patuh seperti mesin pada organisasi yang perilakunya dapat diprediksi. Hal yang diinginkan oleh karyawan bukan selalu uang. Pandangan ini juga lah yang membuat Bernard masukkan ke dalam periode human relation. Definisi Bernard mengenai organisasi formal adalah suatu sistem kegiatan dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasikan. Menitik beratkan konsep sistem dan konsep orang. Orang-orang bukan jabatan-jabatan mereka merupakan organisasi formal. Bernard menyatakan bahwa keberadaan suatu organisasi sebagai suatu sistem kerjasama bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama untuk tujuan yang sama pula. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum orang menerima sebuah pesan secara otoritatif. Yang pertama, orang tersebut harus memahami pesan yang dimaksud. Kemudian orang tersebut percaya bahwa pesannya tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Kemudian orang tersebut percaya pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama, pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya. Yang terakhir, orang tersebut memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan. Ini dikenal dengan teori penerimaan kewenangan. Kewenangan menjadi nyata jika diterima, namun ia menunjukkan bahwa pesan tidak dapat dianalisis, dinilai, dan diterima atau ditolak dengan sengaja. Tetapi kebanyakan arahan, perintah, dan pesan persuasif termasuk ke dalam zona acuh tak acuh.
Kemudian kesimpulan dari empat teori tersebut, baik Weber, Taylor, dan juga Bernard menekankan isi dari komunikasi adalah tentang pengerjaan tugas atau bagaimana pekerjaan dilakukan. Sebagai contoh, jika kita mengutip pandangan Ferris, Mungin dan Russell yang diungkapkan dalam Miller 21, ada tiga jenis komunikasi dan informasi yang biasanya ada dalam organisasi atau kita sebut fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang berkaitan dengan tugas, komunikasi yang berkaitan dengan inovasi yang berkaitan erat dengan pengungkapan ide-ide baru, kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang berhubungan dengan pemeliharaan, yaitu maintenance related communication, biasa berkaitan dengan hubungan antar manusia. Classical job design pada organisasi masa kini dalam organisasi saat ini terutama dengan meluasnya penggunaan komputer dan munculnya teknologi robot, kita sering mencari one best way untuk menyelesaikan tugas. Contoh organisasi mencoba sistem komputerisasi yang menangani hutang piutang. Organisasi tersebut akan berusaha untuk menemukan cara yang paling efisien dalam menyelesaikan tugas. Dan desain akan mencari sistem yang mudah untuk mengurangi kesalahan dalam input informasi yang menggunakan sistem komputer. Organisasi pada saat ini juga menggunakan pemikiran klasik Taylor sebagai pengoptimalisasi penempatan yang pas antara pekerjaan dan karyawan. Pemikiran Taylor ini merupakan organisasi melakukan pencocokan pekerjaan dengan profil psikologis karyawan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih atas atensinya. Dan berikut adalah video yang terkait dengan klasik manajemen.